Bab 1151 sampai dengan 1155 waktu berlalu dengan lambat. Pertempuran itu hampir terjadi secara sepihak. Klan mesin super tidak bisa mendekati UEG. Bahkan serangan super yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan penghancuran diri dihalangi oleh aura kaisar yang kuat. Serangan UEG mulai meningkat kekuatannya, dan setiap serangan akan merenggut puluhan atau jutaan klan mesin super. Kekuatan prajurit tingkat kaisar tidak ada habisnya, dan tidak perlu khawatir akan kelelahan. Dalam situasi ini, tidak peduli berapa banyak klan mesin super yang ada, tidak cukup bagi UEG untuk membunuh sendirian. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat mendekati UEG. Aura kekaisarannya sepertinya tidak memiliki efek pertahanan kali ini. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu. CC sosok ini menerobos blokade aura UEG dan mendatanginya. Menghadapi pemandangan yang tidak terduga, UEG telah bersiap. Sekarang klan super mekanis telah mengakui bahwa mereka berhasil membuat Elf 6 dengan kekuatan tempur yang setara dengan prajurit tingkat kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak bersiap? Saat lawan tiba di hadapannya, UEG menebasnya dengan pedang yang telah dipersiapkan sejak lama. Ding! Lawan tidak hanya menahan serangan penuhnya, tapi juga meraih pedangnya. UEG mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar membuat yang Elf 6? Saya merasa sedikit menyesal di dalam hati karena saya tidak mencurahkan seluruh upaya saya untuk menghancurkan otak ibu dari klan mesin super. Mereka memang menang saat itu, tapi tidak mudah untuk menghancurkan otak ibu dari klan super mekanis. Jika tidak, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sebagai eksistensi terpenting dari klan super mekanis, Mother Brain adalah kunci kelanjutan dari klan super mekanis. Kekuatan dan bentuknya selalu menjadi misteri, dan dikelilingi oleh orang-orang kuat super mekanis yang tak terhitung jumlahnya klan untuk melindunginya. Terlalu sulit untuk membunuh ibu otak. Setelah banyak pertimbangan, kelima Kaisar Linglan bersama-sama memutuskan untuk menerima permintaan maaf dari klan mesin super. Tsukiji melihat ke arah pria di depannya yang telah menangkap pukulan telaknya. Meskipun itu adalah humanoid, ia tidak terlihat seperti manusia. Dua mata menempati kurang dari separuh kepala. Jari di tangan bukan 5, melainkan 1 atau 3. Ketiga jari inilah yang meraih pedangnya. Tsukiji ingin menarik pedangnya, tapi dikendalikan dengan kuat oleh lawannya. Apakah ini Elf 6? Apakah itu tubuh awal atau tubuh yang berevolusi? Atau apakah itu seluruh tubuh? Permaisuri UEG, Anda akan menjadi ahli tingkat kaisar pertama yang mati di tangan saya. Hanya Anda. Pada saat yang sama, dia diam-diam meneriakkan di dalam hatinya, Kaisar Api. Api muncul di tubuh UEG, dan kemudian dengan cepat menyebar ke permukaan tubuh. Seluruh tubuh UEG terbakar di bawah kobaran api. Lalu, boom, apinya langsung menyebar ke sekeliling. Kekosongan itu terbakar dengan nyala api. Ini bukanlah nyala api biasa, melainkan nyala api kaisar yang dapat membakar segala sesuatu. Terlepas dari apakah mereka level 1 atau level 4, klan super mekanis akan mati jika disentuh. Jika level 5 disentuh, tubuh mereka akan meleleh, menyebabkan luka serius. Hanya level 6 di depan UEG yang dapat menahan pembakaran Kaisar Yan untuk sementara. Penggunaan api kaisar menyebabkan banyak korban jiwa pada klan super mekanis. Ratusan juta anggota klan super mekanis dibakar oleh api kaisar, dan seiring penyebarannya, jumlahnya terus meningkat. Permaisuri UEG juga tidak menganggur. Tangan kiri ramping, membawa kaisar api yang lebih kuat.
mendorongnya ke depan dengan satu telapak tangan. Bang! Terdengar suara keras. Dengan bantuan kejutan balasan, Yueji dengan paksa menghunus pedangnya dan mundur agak jauh. Hentikan saja tubuhmu. Dia akan mengambil tindakan untuk menguji kekuatan spesifik Elf 6 dari klan Super Mekanis. Tiba-tiba aku merasakan sakit yang merobek jiwaku. Ini, Yueji terkejut. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang hebat karena merobek jiwanya. Dia mengambil kembali semua api kaisar dan berdiri teguh pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, semua aura alam kekaisaran meletus, dan dia menghindar, dengan paksa meninggalkan posisi aslinya, dan muncul ke arah lain. Yueji muncul lagi, membungkuk, terengah-engah, dan napasnya sangat lemah. Dia tidak lagi memiliki rahmat dari permaisuri, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Yueji melihat bayangan yang menjulang di mana dia baru saja berada, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Klan Super Mekanis, kamu berani berkolusi dengan klan pemakan jiwa dan menjadi musuh kami manusia. Kamu sangat kejam. TSK, CK, ini disebut bertarung tanpa bosan dengan tipu daya. Permaisuri Yueji, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku hari ini. Jiwamu harum sekali. Setelah aku menelan semuanya, kamu akan tumbuh besar. Hehehehe." Sebuah suara menyeramkan datang dari balik bayang-bayang. Permaisuri Yueji, ini tidak disebut kolusi. Ini disebut aliansi yang kuat. Saya berkata, Anda akan menjadi orang kuat tingkat kaisar pertama yang mati di tangan saya. Jangan khawatir, orang kuat tingkat kaisar lainnya di wilayah Linglan Anda sebentar lagi aku juga akan datang menemanimu. Level 6 dari klan Super Mekanis menjawab dengan dingin. Kamu, Yueji melihat kedua balapan di depannya dengan cahaya dingin di matanya. Klan Super Mekanis menciptakan Elf 6, dan kemudian berkolusi dengan klan pemakan jiwa yang hidup dengan melahap jiwa manusia. Kedua klan bergabung dan wilayah Linglan berada dalam masalah. Berita itu harus dikirim kembali agar semua orang bisa bersiap. Meskipun Soul Eater itu aneh, namun selama mereka siap, tidak mudah bagi mereka untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Jika mereka tidak memusatkan seluruh perhatian mereka pada Elf 6 klan mesin super tadi, klan pemakan jiwa tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang mereka secara diam-diam dan melahap sebagian besar jiwanya. Sekarang sebagian besar jiwa telah dilahap, kekuatan tempur sangat berkurang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Yueji berada dalam dilema. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dia alami sejak dia mencapai ranah kekaisaran. Sedikit ceroboh, bukan hanya nyawanya yang terancam. Juga akan ada bahaya di Linglan Domain. Ayo kita lakukan, jangan beri dia waktu untuk memikirkan tindakan pencegahan. Manusia adalah roh dari segala sesuatu di alam semesta, dan ada cara yang tidak ada habisnya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Dia akan mendapat masalah jika dia menyebarkannya. Berita tentang dua klan kita bergabung kembali ke domain Linglan, kata Soul Eater. Jangan khawatir, kami, klan Super Mekanis, telah bersiap begitu lama untuk hari ini. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lebih baik mengambil tindakan secepat mungkin. 6 dari klan Super Mekanis dan klan pemakan jiwa beraksi pada saat yang bersamaan. Yueji mengertakkan gigi, Kaisar Yan sekali lagi menutupi tubuhnya. Dia mengambil pedang yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, menyentuhnya dengan lembut, dan bergumam pada dirinya sendiri, teman lama. Terserah padamu. Bila hijau setinggi 3 kaki itu bergetar, seolah dia mengerti maksud tuannya.
diam-diam menyuntikkan jejak jiwa ke dalam pedang. Lalu, dengan permaisuri Tsukiji sebagai pusatnya, titik terang muncul. Titik cahaya meluas dengan cepat, sebarkan ke seluruh kekosongan. Bahkan Elf 6 dari klan pemakan jiwa dan klan mesin super untuk sementara kehilangan cahayanya. Kekosongan juga menjadi bobrok, lebih dari 10 dimensi ruang dipelintir menjadi sebuah bola. Tidak ada ledakan, tidak ada suara. Namun kekuatan destruktifnya begitu kuat sehingga semua ras di alam semesta bisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat ini, pedang Tsukiji mengambil kesempatan ini untuk melesat dan menghilang ke dalam kehampaan. Tunggu sampai kekosongan kembali tenang. Elf 6 dari klan super mekanis dan klan pemakan jiwa tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Permaisuri layak menjadi salah satu dari 5 Kaisar Linglan, dan dia memang pemarah. Sanchi King Feng melakukan perjalanan melalui ruang angkasa tanpa akhir, tiba di Death Star, dimasukkan langsung ke bagian dalam planet, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel seluruh planet. Akhirnya, jejak jiwa Yueji dikirim ke dunia sangkar roh. Hanya di dalam sangkar roh jiwa permaisuri Yueji dapat dipelihara dan diperkuat hingga dia pulih. Tentu saja proses ini mungkin memakan waktu lama dan panjang. Namun pada akhirnya masih ada harapan. Dunia sangkar spiritual, kota kedua kota Jiangyang. Di lobi pavilion koleksi Trade Street, Lindong menunduk dan memandangi gadis kecil yang tampak seperti boneka porselen dan memeluk pahanya erat-erat. Wajahnya sangat merah hingga membuat orang ingin mencubitnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, membungkuk, mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecil orang lain yang kemerahan. Gadis kecil itu tidak hanya tidak menolak, tapi dia juga mengangkat kepalanya dan mengusap tangan Lindong. Sambil menggosoknya, dia mengeluarkan suara kenikmatan. Ya, nyaman sekali. Lindong terhibur dengan tingkah laku gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum. Nak, siapa namamu? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit keluhan. Saudaraku, aku sungguh lupa segalanya. Ketika aku membuka mata, aku mendapati diriku terbaring di tempat yang asing. Aku tidak dapat mengingat semuanya sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa aku ada di sini. Dan aku tidak tahu siapa namaku. Apakah kamu lupa di mana rumahmu? Website pertama adalah URL. Ya, gadis kecil itu mengangguk. Ini amnesia. Lindong berpikir sendiri. Dia belajar pengobatan Tiongkok menggunakan sistem tersebut. Dan keterampilan medisnya tidak rendah. Amnesia adalah sesuatu yang besar atau kecil. Nak, bisakah kamu meminta kakak untuk memeriksa tubuhmu? Tanya Lindong. Setelah mengatakan itu, aku merasa ada yang salah dengan kalimat ini. Mengapa canggung sekali mengatakannya dari mulutmu sendiri? Sebelum dia tahu apa masalahnya, gadis kecil itu menjawab tanpa ragu, oke. Dia sepertinya tidak memiliki pertahanan terhadap Lindong. Lindong tidak lagi ragu-ragu, berjongkok dan mulai memeriksa tubuh pihak lain. Setelah beberapa pengamatan cermat, ia merasa jiwa gadis kecil ini pasti sudah rusak hingga berujung amnesia. Mungkinkah keluarganya mengirimnya ke dunia sangkar roh untuk memberi makan jiwanya? Kemungkinan ini sangat tinggi. Bagaimanapun, dunia sangkar roh dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa. Tapi kenapa tidak ada orang tua yang menemaniku? Bagaimana seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun dapat bertahan hidup di dunia sangkar spiritual? Jika bertemu orang jahat, sudah terlambat untuk menyesal. Ataukah keluarganya mengalami kecelakaan dan tidak bisa menemaninya? Ada terlalu banyak kemungkinan, dan Lindong tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi.
Kita baru bisa mengetahui kebenarannya setelah jiwa gadis kecil itu pulih. Nak, tidak ada yang salah dengan kesehatanmu. Selama kamu tinggal di dunia sangkar roh untuk sementara waktu, perlahan-lahan kamu akan pulih. Saat itu kamu akan dapat mengingat namamu, kerabatmu, dan rumahmu. Dong menghibur jalan. Benarkah? Gadis kecil itu tampak penuh harap. Iya, tentu saja benar. Kakak tidak pernah berbohong. Tapi anak-anak tidak bisa mencuri barang. Jika kamu mencuri sesuatu, kamu akan menjadi anak nakal. Tapi barang-barang yang aku curi semuanya berguna bagiku. Ya, saya ingin cepat dewasa dan memulihkan ingatan saya. Jika saya tidak mencuri, itu akan memakan waktu lama. Saya tidak bisa menunggu selama itu, kata gadis kecil itu dengan sedih. Lindong kembali berpikir keras. Seharusnya naluri gadis kecil itu untuk mencuri harta karun ini. Setelah memakannya, dia dapat memulihkan kekuatan jiwanya lebih cepat. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Mengapa kamu tidak membawa gadis kecil itu bersamamu saja? Dia dapat mengeluarkan uang untuk membeli berbagai harta dari dunia sangkar roh untuk dimakannya guna membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Selama transaksi selesai, poin Senhao akan dikreditkan ke akun Anda. Adapun barang yang Anda beli, tidak masalah kepada siapa Anda memberikannya. Lindong memandangi gadis kecil lucu di depannya. Biarkan dia meninggalkan pihak lain dan biarkan gadis kecil itu mengurus dirinya sendiri. Saya khawatir itu tidak dapat dilakukan. Lupakan saja jika Anda tidak menemukannya. Sekarang kita telah bertemu, itu adalah takdir. Selain itu, bagaimana jika gadis muda dan imut itu bertemu dengan orang jahat atau paman yang aneh? Dan Lindong sangat menyukai gadis kecil yang lucu ini. Kalau begitu, tinggallah, mengikutinya dapat menghemat banyak waktu gadis kecil itu. Karena saya harus menghabiskan setidaknya ratusan miliar, atau bahkan triliunan, koin kekosongan spiritual di dunia sangkar spiritual ini. Dengan uang sebanyak itu, berapa banyak harta yang bisa dibeli untuk memulihkan kekuatan jiwa? Setelah membuat keputusan, Lindong mendidiknya dengan wajah datar. Kamu tidak boleh mencuri barang, ini masalah prinsip. Jika kamu mulai mencuri barang di usia yang begitu muda, apa yang akan terjadi ketika kamu dewasa? Jika semuanya seperti kamu, itu akan baik untukmu. Jika kamu bisa mencuri barang-barangmu sendiri, bukankah dunia akan kacau balau? Anda harus memimpin orang lain ke jalan yang benar. Mencuri adalah hal yang dilarang. Anak kecil seperti itu tidak bisa tersesat. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Kakak, aku minta maaf untuk itu. Aku akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Dia tidak menyangka kakak laki-lakinya, yang baunya membuatnya begitu nyaman, tiba-tiba berubah sikap. Melihat penampilan pihak lain, Lindong merasa sedikit tertekan lagi. Dia memegang wajah gadis kecil itu dengan tangannya dan berkata dengan lembut, "Kakak akan membantumu membayar kembali semua harta hutangmu nanti. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti kakak laki-laki. Berhentilah mencuri. Oke, beritahu saja kakak laki-lakimu jika kamu membutuhkan sesuatu, dan dia akan membelikannya untukmu." Benarkah? Mata gadis kecil itu berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Ya, mulai sekarang, kamu akan mengikuti kakak. Apapun yang kamu butuhkan, kakak akan membelikannya untukmu. Bagus sekali, terima kasih, kakak. Gadis kecil itu memeluk Lindong dengan penuh semangat, memeluk leher Lindong, dan menghirup aroma Lindong dengan penuh semangat. Dia merasa seperti sedang mencium nafas kakak laki-lakinya, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Karena kamu setuju untuk mengikuti kakak, kamu tidak punya nama dan tidak bisa dipanggil tuan-tuan.
Bagaimana kalau kamu memanggilku tuan-tuan mulai sekarang? Oke, saya punya nama. Nama saya tuan-tuan, kata gadis kecil itu dengan gembira. Lindong berdiri dengan orang tuan-tuan di pelukannya dan berkata kepada He Yaoting, "Bos He, berapa banyak harta yang telah dicuri orang tuan-tuan darimu? Kumpulkan semua orang, lalu hitung nilai semua harta itu dan aku akan membayarmu uangnya." Yao Ting He, Ni Hongdou, dan penjaga di sekitarnya semua memandang Lindong dengan tidak percaya. Apakah kamu benar-benar ingin melunasi hutang gadis kecil ini? Apakah mereka baru saja bertemu? Dalam 3 bulan, jumlah total barang yang dicuri tuan-tuan adalah jumlah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membelanjakannya dengan cara ini. Apakah menurut Anda uang itu diambil? He Yaoting tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Lindong itu benar atau hanya lelucon. Jika semua orang dipanggil bersama, pada akhirnya mereka akan dilepaskan. Kalau begitu, bukankah dia yang harus disalahkan? Dia tidak langsung menjawab, tapi bertanya, "Saya tidak tahu harus memanggil apa kalian berdua." "Nama saya Lindong, nama saya Ni Hongdou." Ternyata itu Tuan Muda Lin dan Nona Ni. Setelah He Yaoting selesai berbicara, dia menunjuk ke bola yang tergantung di tubuh Lindong dan bertanya, "Kalian berdua benar-benar ingin melunasi utangnya? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir aku bercanda? Seperti apa rupanya?" tanya Lindong. He Yaoting memandang Lindong dengan serius. Dilihat dari cara dia berpakaian, dia mungkin adalah tuan muda dari keluarga tertentu, dan dia bukan tipe orang yang tidak menepati janjinya. Ini seharusnya bukan sebuah lelucon. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Lindong dan mulai menelepon orang-orang yang telah dicuri dari Trade Street. Begitu mereka mendengar ada sesuatu yang dicuri dan seseorang membayarnya, semua orang tentu saja bergegas ke paviliun koleksi sesegera mungkin. Semua orang patah hati karena harta karun itu dicuri, dan mereka merasa lelaki kecil ini memiliki banyak latar belakang, sehingga mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Mereka hanya bisa berharap suatu hari nanti keluarganya akan mampu mengganti kerugian mereka. Aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Segera tim yang terdiri dari 20 atau 30 orang berkumpul di Collection Pavilion. Orang-orang ini semua mengklaim bahwa mereka memiliki harta karun yang dicuri oleh tuan-tuan. Adapun, apakah ada di antara mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, tidak diketahui dan tidak dapat diverifikasi. Semua harta yang dicuri dimakan oleh tuan-tuan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Tuan Lin, orang-orang ini adalah korban harta karun yang dicuri dari Trade Street. Mereka semua ada di sini. He Yaoting berkata dengan sopan, "Ingat alamat website M42 Zoo." Cece mata semua orang di aula tertuju pada Lindong. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat gadis kecil yang mencuri barang-barang mereka tergantung pada pemuda ini. Sikap yang begitu intim di antara mereka berdua. Itu pasti keluarga gadis bau itu, dilihat dari pakaian pihak lain dan temperamennya yang luar biasa. Mereka benar, latar belakang gadis kecil itu tidaklah sederhana. Untungnya, meski harta karun itu dicuri, mereka tidak melakukan tindakan yang terlalu keterlaluan terhadap gadis kecil itu. Ini adalah pertama kalinya aku menyakitinya ketika aku tidak memahami situasinya. Ketika dia muncul nanti, dia tidak pernah bertindak kasar lagi. Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini mungkin tidak baik. Lindong tidak berdaya karena tuan-tuan menolak melepaskannya. Dia mencoba menjatuhkan orang tuan-tuan beberapa kali, tetapi dia menolak. Lindong hanya bisa membiarkannya pergi,
dengan seorang gadis kecil tergantung di tubuhnya. Dengan kekuatan Lindong, tindakannya tidak akan berdampak apapun. Melihat 20 atau 30 orang yang berkumpul di aula, Lindong berkata, "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang atas nama tuan-tuan. Anak-anak tidak berakal sehat, ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka ingin mengambilnya, dan menimbulkan masalah bagi semua orang. Bos dia meminta semua orang datang ke sini kali ini untuk mengkompensasi kerugian semua orang. Siapapun yang telah mengambil sesuatu dari mereka dapat mendaftar ke Bos He untuk melihat apa yang hilang dan berapa nilainya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong melirik ke arah kerumunan, mengubah nadanya, dan melanjutkan. "Tapi, jangan anggap aku, Lindong, sebagai kambing hitam. Kamu punya 1 sen. Tetapi jika ada yang berani menghasilkan sesuatu yang tidak disengaja atau membesar-besarkan fakta untuk menipu sejumlah uang, jangan salahkan saya karena bersikap tidak baik." Saya baru saja selesai berbicara. Orang-orang di aula pavilion koleksi tiba-tiba merasakan suhu turun tajam, dan mereka sepertinya berada dalam es yang ekstrim. Seluruh tubuhku gemetar. Tubuhku tidak bisa bergerak meskipun aku menginginkannya. Semua orang memandang Lindong dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Orang ini sangat kuat, 1 orang bisa menekan semua orang dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Setiap orang adalah tokoh terkemuka di jalan perdagangan kota Jiangyang. Mereka bisa berkembang di sini. Belum lagi betapa kuatnya mereka. Tapi itu jelas tidak lemah. Dia begitu terpesona oleh seorang pemuda yang tiba-tiba muncul, sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kuncinya kita masih belum mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya. Untung, mereka senang dalam hati karena mereka tidak melakukan sesuatu yang kejam terhadap gadis kecil itu. Jika tidak, dampaknya saat ini akan menjadi bencana. Sangat mungkin Anda tidak bisa keluar dari collection pavilion. Bersikap sopan sebelum berkelahi selalu menjadi prinsip hidup Lindong. Uangnya juga tidak berasal dari angin kencang, tapi itu lebih mudah daripada angin kencang. Terutama, menurut aturan sistem, jika dia mengeluarkan uang dalam situasi ini dan tidak mendapatkan apapun, itu tidak dapat dianggap sebagai transaksi, itu hanya dapat dianggap sebagai hadiah, jadi dia tidak akan mendapatkan poin ilahi. Lindong tidak akan dimanfaatkan jika dia tidak mendapatkan poin ilahi. Itu sebabnya saya punya beberapa kata terakhir untuk ditambahkan. Jika Anda bisa mendapatkan poin ilahi, dia berharap orang-orang ini bisa membayar setinggi mungkin. Sayangnya tidak. Kemudian ikuti saja aturan normal. Bagaimanapun, uangnya harus ditukar dengan poin Senhao. Hentikan segera setelah Anda mau. Setelah efek jera tercapai, aula kembali normal. Jangan khawatir, Tuan Lin. Jangan khawatir, Tuan Lin. Kita semua adalah pengusaha, dan yang penting dalam berbisnis adalah integritas. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan prinsip dasar ini, bagaimana Anda bisa akur lingkaran ini? Bukan begitu. Jadi dalam hal ini, Anda dapat yakin bahwa kami akan mencari kebenaran berdasarkan fakta dan tidak akan pernah membuat laporan palsu. Hei Yao Ting segera berjanji. Dia juga tidak menyangka Lin Dongren menjadi begitu kuat di usia semuda itu. Buruan bersuara dulu. Ungkapkan sikapmu, sekaligus buat Lindong semakin terkesan dengan dirimu sendiri, yang tentunya akan menguntungkanmu di kemudian hari. Bos dia benar, Tuan Lin. Jangan khawatir, kami pasti akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak akan main-main. Yang lainnya juga berbicara satu demi satu. Dia berjanji pada Lindong bahwa dia akan melaporkan situasi sesuai dengan situasi sebenarnya dan tidak akan pernah mengambil keuntungan apapun.
Lindong mengangguk dan berkata, "Bos He, saya akan merepotkanmu." "Tidak masalah, tidak masalah. Merupakan suatu kehormatan bagi Tuan He untuk melayani Tuan Lin." He Yaoting tersanjung dengan senyuman di wajahnya. Orang lain di aula memandang He Yaoting dengan rasa iri di mata mereka. Mampu menjalin hubungan dengan tuan muda yang kuat ini jelas merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan tidak merugikan. Sayangnya mereka tidak membagikannya, tapi He Yaoting mendapat keuntungan besar. Hal berikutnya sederhana. Orang-orang di aula berbaris dan pergi ke He Yaoting satu persatu untuk mendaftarkan harta mereka yang hilang. Tunggu hingga semua pendaftaran selesai, setiap orang mulai menghargai setiap harta karun lagi. Lindong tidak memiliki persyaratan apapun untuk ini, selama masih dalam kisaran normal. Setelah merasakan kekuatan Lindong yang kuat, semua orang tidak berani main-main, dan pada dasarnya menghitung berdasarkan harga terendah. Selama seluruh proses, Lindong dan Ni Hongdo duduk di samping dan minum teh. Tuan-tuan telah memegangi leher Lindong dan menggantungnya di Lindong. Dia sangat menyukai aroma tubuh Lindong. Saya merasa setiap isapan yang saya ambil bermanfaat bagi tubuh saya. Ni Hongdo terus melirik Lindong dari sudut matanya. Dia semakin tidak bisa melihat pemuda ini. Seorang anak yang baru saja kutemui, ia rela mengeluarkan banyak uang untuk melunasi utangnya. Meskipun tuan-tuan memang terlihat luar biasa dan sangat lucu, kami baru saja bertemu. Mengapa kita tidak bisa membicarakannya setelah bergaul selama beberapa hari? Apakah semua orang kaya begitu keras kepala? Mungkin ini adalah keturunan langsung dari kekuatan yang kuat. Uang sulit membelikanku kebahagiaan. Tidak peduli berapa banyak yang dia keluarkan, yang penting kamu bahagia. Ada 20 atau 30 orang di aula. Sekalipun setiap orang kehilangan satu harta, nilai gabungannya adalah angka astronomi. Terlebih lagi, banyak orang kehilangan lebih dari satu bagian. Berapa biaya untuk melunasi utang tersebut? Setidaknya ratusan miliar. Jika ada sedikit harta karun di tingkat ramuan dalam binatang buas, nilainya bisa triliunan. Saya baru saja menghabiskan 100 miliar koin spiritual di sini untuk membeli ramuan dalam binatang buas. Sekarang kita harus mengeluarkan uang ratusan miliar bahkan triliunan untuk melunasi utang masyarakat. Ni Hongdo tiba-tiba menyadari orang seperti apa yang dia temui. Kekuatannya sendiri tidak terbatas. Habiskan ribuan atau triliunan koin roh tanpa berkedip. Dia menebak dalam benaknya, pasukan di belakang Lindong, bahkan di seluruh wilayah Linglan, mungkin termasuk yang terbaik di peleton tersebut. Setelah beberapa registrasi dan penilaian, pada akhirnya, He Yaoting menghitung bahwa harta yang dicuri oleh tuan-tuan bernilai sekitar 500 miliar koin spiritual. Jumlah rata-ratanya mendekati 30 orang. Kurang dari 20 miliar per orang. Faktanya, harga ini sudah sangat rendah, itu hanya harga-harga harta karun tersebut. Kekuatan Lindong terletak di sana. Tidak ada yang berani membuat klaim palsu. Semua laporan didasarkan pada kondisi sebenarnya. Dalam 3 bulan, tuan-tuan telah mencuri cukup banyak harta karun. Dia masih meremehkan harta karun yang penting. Mereka yang mencuri adalah orang-orang yang lebih berharga. Di bulan pertama, semua orang mengalami kerugian besar. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu. CC. Bagaimanapun juga, ini adalah situasi darurat dan aku lengah. Setelah melakukan tindakan pencegahan dari belakang, tingkat keberhasilan bahasa tuan-tuan jauh lebih rendah. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mencuri harta karun itu. Saya harus mengagumi kemampuan si kecil.
Jika Lindong tidak mengucapkan kata-kata terakhir itu, dia akan memperlihatkan sedikit kekuatannya. Harga akhir setidaknya akan lebih dari 2 kali lipat hingga melebihi 1 triliun. Seseorang pasti akan membuat laporan panik, atau menaikkan harga, mencari keuntungan haram. Alhasil, Lindong membuat trik seperti itu. Semua orang terlalu takut untuk main-main. Baik itu dunia nyata atau dunia sangkar roh, kekuatan adalah yang terpenting. Yang kuat akan dihormati, yang lemah hanya bisa diintimidasi. Lindong tidak diragukan lagi yang terkuat, jadi dia akan dihormati oleh semua orang. Tidak ada yang berani memanfaatkannya. 500 miliar koin spiritual. Lindong tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mentransfer uang tersebut ke He Yaoting dan memintanya untuk membagikan uang tersebut kepada semua orang. Sampai semua uang dibagikan, He Yaoting masih tampak tidak percaya. Semua orang bertindak seolah-olah mereka menerima begitu saja. Mereka mengira Lindong adalah anggota keluarga tuan-tuan, jadi tidak mengherankan. Tapi He Yaoting tahu, Lindong dan tuan-tuan baru saja bertemu. Apakah dia benar-benar menghabiskan 500 miliar koin spiritual untuk melunasi hutang gadis kecil itu? Apakah ini dunia orang kaya? Benar saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang awam. Meskipun mereka, para pengusaha kelas atas yang ditempatkan di jalan perdagangan kota Jiangyang, tidak lagi termasuk dalam kategori orang biasa, mereka masih tidak dapat memahami tujuan dari operasi Cakep Lindong. Setelah membayar 500 miliar koin Lingsu, Lindong segera membuka sistemnya. Seperti yang dia duga, poin ilahi tidak bertambah. Meskipun saya sudah siap, masih sedikit mengecewakan. 5.000 poin ilahi, jika Anda bisa mendapatkannya. Kekuatan bisa menembus lagi. Datang ke alam kedua dari alam ilahi, tingkat Yuan Shen. Sangat disayangkan meskipun dia membayar koin kekosongan spiritual, dia tidak mendapatkan apapun. Itu tidak dihitung sebagai transaksi dan dia tidak bisa mendapatkan poin ilahi. Terima kasih, Tuan Lin, atas kemurahan hati Anda. Ya, terima kasih, Tuan Lin, atas kompensasi kerugian kami. Awalnya saya mengira kerugian ini tidak akan pernah bisa dipulihkan. Seorang anak kecil, tidak apa-apa membuat kesalahan kecil. Saya mengerti. Saya tidak berharap Tuan Lin begitu murah hati. Bos Chen benar, semua orang bisa mengerti ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kami sebenarnya punya banyak cara untuk menangkapnya putri kecil. Hanya melihat betapa lucunya dia, kita bisa, aku benar-benar tidak tahan. Tepat sekali. Putri kecil tuan-tuan sangat manis. Kami semua sangat menyukainya. Jadi kami biarkan saja dia pergi. Kata para bos kepada Lin. Dong mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, ini juga menjelaskan dari samping bahwa kami dapat menangkap gadis kecil ini. Tetapi kami hanya melihat kelucuannya dan sangat menyukainya, jadi kami tidak melakukan itu. Tentu saja ini semua adalah kata-kata yang sopan. Sebagai seorang pebisnis, mereka tidak mengabaikan pencurian harta karun hanya karena lucu. Itu diambil di latar belakang tuan-tuan, jadi saya tidak berani. Sekarang hati mereka masih bahagia. Untungnya, saya tidak melecehkan gadis kecil ini. Jika tidak, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup saya hari ini. Lagi pula, ataukah kekuatan Lindong terlalu kuat sehingga menyebabkan situasi di mana para korban pencurian berterima kasih kepada para pencuri? Terima kasih bos atas kemurahan hati Anda. Tuan-tuan masih muda dan bodoh, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Saya ingin meminta maaf lagi kepada Anda semua. Saya, Lindong, telah melihat tindakan semua orang, mengingatnya di dalam hati saya, dan menerimanya.
Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, Lindong, dan aku tidak akan menolakmu bahkan jika aku bisa. Meskipun aku tahu Lindong mengatakannya dengan sopan. Namun kata-kata tersebut tetap membuat semua orang yang hadir merasa nyaman. Dia layak menjadi orang yang berkuasa. Ia terlahir luar biasa dan memiliki kekuatan yang besar. Namun ia tidak mengembangkan karakter sombong. Dia juga tidak menggunakan kekerasan untuk membuat orang lain kewalahan. Jika Lindong benar-benar tidak memberikan 1 sen pun, mereka juga tidak bisa. Kekuatan mereka ada di sana. Apa yang bisa kau lakukan? Jika Anda membuat masalah untuknya, bukankah Anda meminta kematian? Kecuali beberapa kutukan di hatiku, tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan tidak berani menunjukkannya. Tuan Muda Lin sangat sopan. Merupakan kehormatan bagi kami, bagi putri tuan-tuan kecil untuk menyukai barang-barang kami. Bukankah? Begitu, itu tidak benar. Ada begitu banyak pengusaha dan bos di Trade Street. Mengapa tidak dia mengambil apa yang dimiliki orang lain? Ambil saja milik kita. Putri kecil tuan-tuan pasti menyukai kita. Putri kecil tuan-tuan masih memiliki mata yang sangat tajam, dan dia hanya ingin mendapatkan hal-hal yang baik. Haha. Suasana di pemandangannya sangat harmonis. Setelah beberapa kata sopan, semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Meskipun saya tidak menghasilkan banyak uang, cukup bagus untuk memulihkan kerugian saya. Masalah tuan-tuan telah terselesaikan. Berikutnya adalah masalah Ni Hongdou. Tubuh Raja Naga Peraknya belum terjual. Tujuan datang ke Collection Pavilion kali ini adalah untuk menjual Silver King Jiaolong. Tanpa diduga, saya mendapat masalah dengan tuan-tuan dan membuang-buang waktu. Nona Ni, urusanku sudah selesai. Bukankah kamu ingin membuat kesepakatan dengan Bos He? Lindong memandang Ni Hongdou. Dengan sinyal Lindong, Ni Hongdou berkata kepada He Yaoting, Bos He, saya memiliki sesuatu untuk dijual kepada Anda kali ini. Apa yang ingin Nona Ni jual? Saya, He Yaoting, memiliki reputasi di jalan perdagangan ini yang jelas bagi semua orang. Dan aku pasti akan memberimu harga yang pantas. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Janji He Yaoting sambil menepuk dadanya. Dia juga melihatnya. 2 orang di depanku sepertinya bukan satu kelompok. Kalau tidak, berdasarkan kinerja Lindong sekarang, dengan santai menghabiskan 500 miliar koin spiritual untuk melunasi hutang orang lain, apakah dia masih perlu menjual barang? Kalaupun harus dijual, saya tidak mampu membelinya. Saya juga mengetahui tentang kepribadian Bos He dan percaya pada Bos He. Jadi saya melakukan perjalanan khusus ke sini. Kali ini saya membawa mayat binatang buas dan ingin menjualnya kepada Bos He. Mayat binatang buas itu? Atau lengkap? Tanya He Yaoting. Mayat binatang buas adalah harta karun yang relatif langka bahkan di kota Jiangyang. Nilainya umumnya dimulai dari miliaran. Tentukan harga berdasarkan kondisi barang. Jika dipertahankan sepenuhnya, puluhan miliar tidak akan sulit. Daging binatang buas bisa dimakan, dan tulang binatang buas bisa dijadikan sup, yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, yaitu meningkatkan kekuatan jiwa. Kulit binatang yang ganas dapat digunakan untuk membuat pakaian pertahanan. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh penuh dengan harta karun. Tentu saja, yang paling berharga adalah ramuan dalam binatang buas. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Mayat lengkap seekor binatang buas, jawab Ni Hongdou. Oh, mayat lengkap si pembunuh? Di mana itu? Di luar pavilion. Koleksi? Bos He? Ikut aku untuk melihatnya. Itu maksudku.
paviliun koleksi dan pergi keluar untuk memeriksa mayat binatang buas itu. Lindong tidak mengikutinya keluar, dia masih duduk di sana. Itu hanya mayat, tidak ada yang menarik untuk dilihat, jangan menakuti anak-anak. Tuan-tuan, teriak Lindong. Ada apa? Kakak, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dan bertanya. Bisakah kamu turun duluan? Tidak, tuan-tuan menggelengkan kepalanya untuk menyatakan penolakannya. Kenapa? Lindong terdiam. Karena wangi kakak wanginya enak banget dan enak banget buat badanku. Kakak tolong jangan kejar aku ya. Semuanya. Sepasang tuan-tuan berkata. Dia menatap Lindong dengan mata besar, nadanya sangat sedih. Tapi kamu tidak bisa selalu fokus padaku, tidak baik bagi orang luar untuk melihatnya, dan aku juga perlu tidur dan istirahat. Kakak Lindong tersenyum pahit. Orang luar bisa melihatnya jika mereka melihatnya, aku tidak peduli. Aku suka kakak laki-laki dan aku ingin bersamanya sepanjang waktu. Jangan khawatir. Kakak, saat kamu tidur, aku akan tidur denganmu dengan patuh. Aku tidak akan mengganggumu, kata tuan-tuan tanpa basa-basi. Tuan-tuan, kita tidak bisa tidur bersama. Lindong berpikir sejenak dan berkata. Kenapa? Tuan-tuan tampak bingung. Karena laki-laki dan perempuan tidak dekat satu sama lain. Tuan-tuan akan menyukai laki-laki lain ketika dia besar nanti. Dia tahu bahwa tuan-tuan tidak akan bahagia jika dia tidur dengan kakak laki-lakinya ketika dia masih kecil. Tidak, jangan khawatir. Kakak, tuan-tuan tidak senang. Aku akan menyukai laki-laki lain. Tapi aku hanya akan menyukai kakak laki-lakiku. Ini, Lindong tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Untungnya, ini terjadi di dunia sangkar roh. Jika di dunia nyata, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Yunsi dan yang lainnya? Tuan-tuan, kamu masih muda sekarang. Ketika kamu besar nanti, kamu tidak akan berpikir begitu. Jika kamu menyesalinya saat itu akan terlambat. Tuan-tuan tidak akan menyesalinya. Dong setelah mengatakan itu, lehernya menyandarkan kepalanya di bahunya. Menghirup napas Lindong dengan rakus. Ni Hongdou dan Heyao Ting segera kembali. Tubuh Raja Perak Jiaolong masih utuh dan tidak ada yang perlu diperiksa. Mereka berdua baru saja duduk. Heyao Ting tidak sabar untuk bertanya, Nona Ni, tubuh Raja Perak Jiaolong cukup terawat, dan luka fatalnya tidak terlalu terlihat. Terlihat bahwa orang yang membunuh Raja Perak Jiaolong sangat kuat dan tidak memberikan kesempatan apapun kepada Raja Perak Jiaolong. Sedikit waktu reaksi. Aku bertanya-tanya dari mana Nona Ni mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Lindong. Dia mengira Lindong telah membunuh Raja Naga Perak. Bos He, aku membeli naga Raja Perak ini dari orang lain. Menurut penjualnya, dia mendapat tawaran setelah melihat dua binatang buas bertarung. Kamu pasti berbohong. Tubuh binatang buas dengan level yang sama tidak dapat diawetkan sepenuhnya. Jika dihancurkan dengan kekuatan, Raja Naga Perak akan menjadi makanan dan tidak akan memberi manusia kesempatan untuk memanfaatkannya. Terlebih lagi, kepala naga Raja Perak, jelas ada bekas tinju manusia. Itu luka yang fatal. Heyao Ting mengutarakan pendapatnya. Kami juga berpikir itu tidak mungkin, tapi itulah yang dikatakan orang lain. Hanya orang yang terlibat yang mengetahui situasi spesifiknya. Itu dia. Jika saya membacanya dengan benar, ramuan batin seharusnya sudah terbentuk di tubuh Raja Perak Jiaolong. Dan itu diambil. Heyao Ting menanyakan pertanyaan lain. Bos, dia memiliki penglihatan yang bagus. Raja Perak Jiaolong memang memiliki ramuan batin, dan aku mengeluarkannya dengan jujur. Aku ingin tahu di mana ramuan dalam binatang buas itu. Bisakah Nona Ni menjualnya?
Aku bersedia membayar harga tinggi untuk itu. He Yaoting lalu bertanya. Ramuan batin binatang buas adalah hal yang baik. Selain tidak ternilai harganya, pasokannya juga terbatas. Saat ini, di kota Jiangyang, hampir semua transaksi dilakukan dengan harga premium. Maaf, Bos He, saya telah menjual ramuan dalam binatang jahat itu. Mari kita bicara tentang harga mayatnya, tapi dia pulih dengan cepat. Mulailah mendiskusikan harga Silver King Jiaolong dengan Ni Hongdou. Ketika dia membeli Raja Naga Perak di kota Wuya, Ni Hongdou menghabiskan 19,8 miliar koin spiritual. Tapi ini karena dia bertaruh apakah ada ramuan dalam dari binatang buas di dalam tubuhnya, dan karena masalah keluarga Liu, dia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Faktanya, Raja Perak Jiaolong sama sekali tidak bernilai uang. Untungnya, taruhannya berhasil. Ramuan batin binatang buas itu sendiri dijual seharga 100 miliar koin spiritual. Tidak peduli berapa harga mayat itu dijual, Ni Hongdou menghasilkan banyak uang kali ini. Harga akhir yang dinegosiasikan oleh kedua orang tersebut adalah 1,5 miliar koin lingsu, dan transaksi selesai. Ni Hongdou menjual tubuh Raja Perak Jiaolong dan ramuan dalam dengan total 115 miliar koin spiritual. Dibandingkan dengan 19,8 miliar yang dibeli, jumlahnya meningkat hampir 6 kali lipat, menghasilkan lebih dari 90 miliar. Kecepatan menghasilkan uang seperti ini bisa dikatakan di luar jangkauan pengusaha seperti He Yaoting. Setelah kedua belah pihak membayar uang di satu tangan dan menyerahkan barang di tangan lainnya, transaksi selesai. Setelah apa yang terjadi di Tuan-Tuan, Lindong tidak berminat untuk melanjutkan berbelanja, jadi dia dan Ni Hongdou meninggalkan paviliun koleksi dan menunggu pembelian berikutnya. Di dunia nyata, kekuatannya telah mencapai tingkat jiwa setengah langkah. Jadi dia tidak perlu terlalu cemas. Dia punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah kembali ke penginapan, Lindong dan Ni Hongdou berpisah dan memasuki kamar mereka. Sepanjang jalan, semua orang terpaku pada Lindong dan menolak melepaskannya. Ketika dia tiba di kamar, Lindong duduk, mengeluarkan ramuan dalam binatang buas, dan melambaikannya di depan mata Tuan-Tuan. Segera menarik perhatian semua orang. Gadis kecil itu menatap ramuan dalam binatang buas di tangan Lindong dengan mata cerah. Dia tahu bahwa benda ini sangat berguna baginya. Dia hendak meraihnya. Tetapi tangan kecilnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia ingat apa yang dikatakan Lindong. Anda harus mendapatkan izin pemiliknya untuk mengambil sesuatu. Jika tidak, Anda akan menjadi anak nakal. Apakah kamu ingin orang Tuan-Tuan? Tanya Lindong. Saya pikir, gadis kecil itu mengangguk berulang kali. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya? Kakak bilang kamu memerlukan izin pemilik untuk mengambil sesuatu. Kakak tidak mengizinkanku mengambilnya, jadi aku tidak bisa mengambilnya. Ekspresi ingin tapi tidak bisa memilikinya membuat Lindong lucu sekaligus sedikit tertekan. Tuan-Tuan sangat bijaksana. Kakak mengeluarkannya hanya untuk diberikan kepada Tuan-Tuan. Jadi aku setuju. Kamu boleh mengambilnya. Lindong menyentuh kepala gadis kecil itu dengan tangannya yang lain dan berkata dengan penuh kasih sayang. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih, Kakak. Setelah Tuan-Tuan berkata, dia terus mengulurkan tangan dan mengambil ramuan dalam binatang buas dari tangan Lindong, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya dan memakannya. Seluruh prosesnya cepat. Lindong tercengang. Bisakah ramuan dalam binatang buas dimakan langsung? Bukankah itu berarti mengandung gen ganas dari binatang buas, yang berbahaya bagi tubuh manusia jika dimakan? Dan perlu dimurnikan dan dijadikan ramuan,
Jika orang tuan-tuan dimakan seperti ini, apakah akan membahayakan tubuhnya? Bersambung,